Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil mustafa sayyidil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi alladhina baddalu nufusahum li'i'la'i kalimatillahi al-'ula. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azizil karim wa huwa asdaqul qailina 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat wa ma'na wallahu a'lam bihaqiqati muradi. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya madha qad fata wal mu'ammalu ghaibun wa laka sa'atun allati anta fiha. Atau kama qala Malik ibn Nabi ma tala'a fajrun yawman wa ma gharaba syamsun yawman illa wa qala ana khalqun jadidun wa ala amalika syahidun faqtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Puji dan tiada pernah henti mari kita sanjungkan kehadiran Ilahi Rabbi. Dengan izinnya pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di kampus Cibiru, yakni kampus UPI. Puja dan tiada pernah reda mari kita sanjungkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada kita usia sehingga kita mampu melangkahkan dua kaki, melenggangkan dua tangan untuk berangkat menuju ruangan. Mudah-mudahan hadirnya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dan tiada pernah lentur mari kita sanjungkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, yang telah mengatur kepada Pak Wali Kota dan Pak Gubernur, tukang beca, tukang bubur, semua diatur oleh Allah yang Maha Luhur. Alhamdulillah cek urang Sunda urang ge sampurnakeun awak sakujur make aya bujur jeung tuur sehingga cek urang lembur eta teh ngarah bisa tandur sabab bisa mundur. Mun teu aya bujur jeung tuur hararese rek mundur. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur dan kelak tatkala kita dipanggil oleh yang Maha Luhur harus meninggalkan lembur. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah ke baginda alam Nabiyuna wa syafi'una Maulana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah akan memberikan syafaat kepada umat yang taat mengikuti syariat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dan kelak mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Direktur Kampus UPI Cibiru, yang saya hormati para wakil direktur yang ada di lingkungan Kampus UPI Cibiru, para kaprodi, para kepala biro, dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, walaupun memang umur sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak Direktur bilang bahwa usia Rasul itu tidak panjang. Memang betul beliau hanya 63 tahun, tetapi jasa beliau yang saat ini tetap dikenang. Jadi orang yang panjang umur itu adalah ada kalanya Allah tambah umurnya dengan silaturahmi, ada juga dia sudah tiada tetapi tetap masih dikenang-kenang. Seperti halnya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengenang Khadijah karena yang pertama itu sangat kuat. Al-aslu qawiyyun, cinta pertama itu tidak akan hilang. Walaupun sudah ada cinta-cinta yang lain, tetapi tetap cinta pertama adalah cinta yang terkuat. Tetapi cinta kita tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama, di mana dan kapan saja kita ada. Yang kedua yang harus dicintai adalah junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Di sini sudah dikasih judul ya, pribadi paripurna katanya, untuk meniru pribadi paripurna, karena memang tiada di dunia ini yang disebut dengan insan kamil kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pribadinya adalah sebagai contoh bagi kita. Sampai beliau itu segala macam beliau kasih contoh. Minum saja beliau itu dikasih contoh. Jadi tidak sembarangan. Katanya kita ini mau mencontoh Rasul, siapapun dari umat Rasul itu tentu harus mengingat, harus mengikuti sunnah Rasul. Tadi sudah sampaikan dalam ayat suci Al-Quran di surah Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ayatnya pendek tapi ini syarat dengan makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan melalui lisan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad, jika memang engkau betul-betul mencintai Allah. Nah, kalau saya tanya sekarang, Bapak cinta nggak kepada Allah? Pak, cinta kepada Allah? Ibu cinta kepada Allah? Bapak cinta kepada Rasul? Cinta. Ibu cinta kepada Rasul? Kalau cinta kepada Allah, tandanya adalah banyak menyebut nama Allah. Rasulullah menyampaikan, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebut nama itu. Maka kalau kita ngobrol dengan teman, kalau temennya ceritain temennya lagi, yang sering diceritain orang itu pasti dia suka sama dia. Ya. Jadi kalau kita nguji temen di kelas, dia ceritanya oh tentang itu aja, oh berarti dia suka sama dia. Kita pun sama, ketika kita cinta kepada Allah, maka banyak zikrullah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita cinta kepada Rasul juga sama, kita banyak membaca salawat. Ada orang yang mengatakan katanya salawat itu gak ada di sananya. Kata siapa? Allah sendiri yang menyuruh dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca salawat itu disuruh oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita belajar ilmu usul, dalam usul fikih itu al-aslu fil amri lil wujub. Asal kata perintah menunjukkan hal yang wajib.
ya asalnya. Jadi baca salawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sallu itu fi'il amar. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bersalawatlah engkau kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepada Nabi. Artinya bersalawat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sah seorang ketika sholat tidak membaca salawat. Coba yang kan tadi Pak Direktur juga sudah membaca salawat ya. Salawat itu adalah salawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika sholat. Itu wajib hukumnya. Kalau kita sholat ketika tasyahud akhir tidak membaca salawat kepada Nabi, maka sholatnya tidak sah. Karena membaca salawat atas Nabi merupakan rukun dari sholat. Maka orang yang tidak senang membaca salawat berarti ketika sholat juga dia tidak baca salawat karena nggak senang dengan salawat. Adapun mau pakai sayyidina atau enggak masalah. Karena saya sering menemukan di masyarakat itu ada orang yang nggak mau sholat berjamaah gara-gara yang satu pakai usolli, yang satu nggak pakai usolli. Ini masyarakat macam-macam saja. Kalau saya kemana saja masuk, kenapa? Karena yang pakai usolli saya ikut, yang nggak pakai usolli juga saya ikut. Tapi saya bilang karena ada yang nanya katanya, Pak, kalau sholat pakai usolli batal nggak? Saya tanya, Ibu kalau sholat pakai usolli batal nggak? Bu, ada ibu-ibu? Sholat pakai usolli batal nggak? Enggak. Bapak sholat pakai usolli batal nggak? Kalau menurut saya sholat pakai usolli itu batal. Karena usolli itu di luar sholat. Kenapa? Kalau saya ibaratkan sholat pakai usolli itu ibarat ngebaso pakai sambal. Coba yang betulnya adalah nyambel pakai baso atau ngebaso pakai sambal? Baso pakai sambal. Kita lagi ngebaso. Di tengah-tengah ngebaso itu dimasukkan sambal, maka itu disebut ngebaso pakai sambal. Kita lagi sholat, di tengah-tengah sholat kita masukkan usolli, maka batal. Namanya sholat pakai usolli. Jadi sholat itu nggak pakai usolli. Usolli itu di luar sholat, maka nggak usah dipermasalahkan karena tidak ada hubungannya usolli dengan sholat. Usolli itu menggunakan bahasa Arab dan Imam Nawawi menyatakan bahwa usolli itu adalah talaffuz bin niat. Sepakat semuanya, bukan niat. Lalu kita tanya, di mana letaknya niat ketika sholat? Ayo, kan kita mau ikut sunnah Rasul. Tadi kata Allah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apakah sholatnya Rasul pakai usolli? Ya pakai. Usollinya di mana? Di dalam hati. Karena niat itu adanya di dalam hati. Niat itu adanya di hati, bukan di lisan. Di lisan itu adalah talaffuz bin niat, melafalkan niat. Kenapa niat harus dilafalkan? Karena untuk menolong hati kita. Kadang-kadang kita suka tertukar, sholat zuhur jadi asar, sholat asar jadi zuhur. Sehingga kalau bilang usolli fardhu zuhri, nanti pas Allahu Akbar, oh saya lagi sholat zuhur, oh saya lagi sholat asar. Ya. Karena letaknya niat dalam sholat adalah inda takbiratil ihrami. Ketika kita takbiratul ihram, maka ketika naik ke atas Allahu Akbar, dalam hati itu sudah niat. Dan yang saya aneh di tempat saya itu ada orang yang pagi-pagi sedang makan di bulan Ramadan. Saya tanya, Pak, kenapa makan di bulan Ramadan pagi-pagi lagi hari ini? Aduh, saya tadi katanya malam lupa niat. Loh, niat itu emang di mana? Dia nggak nawaitu soma godin katanya malamnya. Padahal yang namanya niat itu ada dalam hati. Saya tanya, Bapak terawih nggak malam? Ikut terawih katanya. Terus karena saya katanya sholatnya cuma 8 rakaat, witirnya saya pulang, jadi saya nggak ikutan nawaitu soma godin. Jadi saya nggak niat katanya. Tapi tadi Bapak sahur juga. Loh, kok sekarang udah makan lagi? Tadi lagi sahur juga lupa nggak nawaitu. Saya tanya, Bapak sahur itu untuk apa? Untuk puasa. Oh, berarti ketika Bapak sahur itu sebetulnya sudah niat. Jadi nggak usah diucapkan karena niat itu letaknya dalam hati. Orang melakukan sahur itu karena dia mau sahur. Nggak mungkin kalau sahur dia nggak mau sahur. Buat apa sahur nggak sahur? Jadi dia bilangnya lupa niat katanya. Disangkanya niat itu nawaitu. Padahal niat itu letaknya dia ada dalam hati. Sama ketika kita sholat, saya menyampaikan kepada teman-teman saya, ketika
selagi masih sholat haram ngerokok. Saya bilang gitu. Selagi masih sholat haram. Kok dia marah? Saya kan masih sholat katanya. Berarti Anda mengharamkan rokok. Loh, siapa yang mengharamkan rokok? Anda selagi masih sholat haram rokok. Kalau udah nggak sholat, silahkan mengerokok. Nggak ada yang larang kok. Yang haram itu selagi masih sholat. Kan saya masih sholat katanya. Disangkanya masih sholat gitu. Padahal sebetulnya saya bilang masih sholat, bukan di luar sholat. Jadi kalau masih sholat semuanya haram. Minum haram, makan haram. Makanya ketika sholat itu kita, kenapa ketika wudu Rasul sampai mengatakan, seandainya tidak sulit bagi umatku, maka akan aku suruh gosok gigi setiap kali waktu wudu. Ya, indah kulli wudu'in. Jadi seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka akan saya suruh umatku untuk gosok gigi sebelum wudu. Kenapa? Takut ada makanan yang tersisa ada di mulut kita, sehingga itu menghalangi ya kekhusyuan sholat kita, karena kita cari-cari biasanya. Makan itu cari ya, lalu dimakan. Dan orang sekarang aneh juga, katanya ngupil batal. Ngupil itu gak batal. Ngupil yang membatalkan saum, ya saum katanya batal kalau ngupil. Ngupil yang membatalkan saum itu ketika ngupil kemudian itu batal. Ya. Jadi kalau nggak dimasukin ke sini nggak batal ngupil itu, nggak masalah. Bahkan aneh-aneh lagi, katanya kentut dalam air batal. Loh, kata siapa orang saum kentut dalam air batal? Nggak batal. Ya, kalau kentut dalam air sambil minum air itu batal. Ya, sudah jelas. Kita kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikuti sunnahku. Lalu kita tanya, apakah kita sudah mengikuti sunnah Rasul? Cara makan kita, cara minum kita, apakah sudah ikut sunnah Rasul? Jangankan ibadahnya, makan dan minum saja itu Rasul sudah kasih contoh. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti sunnahku. Jika kita sudah ikut sunnah, maka Allah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita ikut sunnah. Allah akan mencintai kita kalau kita ikut sunnah. Sekarang saya tanya, ketika ada teman kita, rekan kerja kita yang hajatan, ya mendingan kalau Pak Direktur biasanya kalau diundang itu jadi tamu VIP. VIP itu khusus disediakan kursi dan meja kalau makan. Coba tamu yang umum disediakan kursi nggak? Enggak kan? Biasanya kalau pesta itu makannya berdiri. Apakah itu dicontohkan oleh Rasul? Tidak. Bahkan sejak dini, anak usia dini, karena kebetulan di sini ada anak calon guru anak usia dini juga ya, dari PAUD ya, PG PAUD. Karena ternyata yang di UIN itu PIAUD tidak diakui kemarin tuh. Ya, Al-Jawabi punya PIAUD juga. Kemarin oleh asesor dibantai. Katanya PIAUD itu bukan calon guru, ini pendidikan Islam anak usia dini. Ini pendidikan Islam katanya, bukan calon guru. Katanya kalau mau pakai PG PIAUD boleh katanya. Jadi kalau pakai PG itu pendidikan guru, karena calon guru. Nah, kemarin dibantai. Ya, akhirnya keluar juga akreditasinya, cek dari Lambik. Kenapa? Karena katanya ini bukan PG PAUD katanya ini. Ya. Ini jadi masalah juga. Bahkan kemarin PG PIAUD itu diminta untuk bersatu dengan PAUD. Ya, harus sama katanya. Allah alam sekarang katanya harus berubah. Baik, kita kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Mau nggak masuk surga? Yang mau masuk surga siapa? Syaratnya apa kalau mau masuk surga? Ayo, syaratnya masuk surga apa? Kalau nggak tahu syaratnya nggak bisa. Harus tahu dulu syaratnya masuk surga itu, syaratnya harus apa dulu? Harus Islam. Ya. Karena kita tidak boleh mengatakan Islam agama yang paling benar, tapi kita menyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar. Kenapa Pak nggak boleh kita bilang Islam agama yang paling benar? Nggak boleh. Kita
kita sebagai orang muslim harus mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Islam agama yang paling benar, maka ada kesempatan agama yang lain juga benar. Tetapi kalau kita menyatakan Islam agama yang benar, maka tidak ada kesempatan yang lain untuk menjadi benar. Karena kita yang benar. Ya. Maka syaratnya untuk masuk surga itu yang pertama adalah harus bersyahadah, harus Islam dulu. Lalu saya tanya, yang hadir di sini Bapak Islam bukan? Yang keras Pak jawabannya, Bapak Islam bukan? Ibu Islam bukan? Kalau saya bukan, saya ini manusia. Itu yang berbeda dengan ibu dan bapak. Kata orang Sunda mah, orang yang mengatakan dia Islam adalah nyahongaran tamu rupa. Tahu namanya tapi nggak tahu yang mana yang disebut Islam. Sehingga dirinya saja disebut Islam. Bapak Islam, Islam, ibu Islam, Islam. Saya bukan, saya manusia. Pertanyaannya, apakah itu Islam? Karena Rasul itu adalah Muslim. Sehingga kita ini sebagai manusianya, kalau laki-laki disebut Muslim, kalau perempuan disebut Muslimah, kalau laki-laki yang ada disebut Kunta, kalau perempuan Kunti. Maka saya tidak pernah menemukan Kunti lalakina, pasti Kunti itu perempuan. Kenapa? Kunta engkau ada seorang laki-laki, Kunti ada engkau seorang perempuan. Jadi Kunti di mana-mana juga perempuan. Gak mungkin Kunti laki-laki. Ya, kalau laki-laki namanya Kunta. Karena kita kan sudah, sebetulnya orang Indonesia ini sudah pandai berbahasa Arab sejak dulu. Bahkan sampai saat ini kita masih tetap menggunakan bahasa Arab untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Bahasa Arab itu bukan bahasa Indonesia ya. Tanya guru bahasa Indonesia, apakah Dewan bahasa Indonesia? Bukan bahasa Arab. Ya. Perwakilan itu kata wakil dalam bahasa Arab dipakai awalan per dan pakai akhiran an. Jadi perwakilan asal bahasanya wakil. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat itu bahasa Arab dan orang Indonesia senangnya ain itu diganti dengan ka, rakyat. Nikmat orang Indonesia pakai ka, nikmat. Padahal bahasa Arab nikmat, rakyat itu bahasa Arab. Ya, jangan bilang nggak senang dengan orang Arab. Kita dari dulu sudah menggunakan bahasa Arab dari awal. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis adalah tempat duduk. Musyawarah adalah bincang-bincang, ngobrol, musyawarah itu. Rakyat urusan rakyat, berarti MPR itu adalah bahasa Arab. Ya. Sehari-hari kita menggunakan bahasa Arab. Coba ada pertandingan antara Persija dengan Persib, yang mimpin siapa? Wasit itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia penengah, masa Persib dan Persija akan bertanding yang akan dipimpin oleh penengah? Enggak, oleh wasit. Wasit itu bahasa Arab. Dari kata wasato, yuwasitu, wasitotan. Wasit maknanya adalah orang penengah. Jadi yang menengahi pertandingan disebut wasit alias juri. Ya, wasit namanya. Wasato, yuwasitu, wasitotan, pertengahan. Ya. Jadi kita memang sudah menggunakan bahasa Arab sejak dulu. Bahkan katanya kalau orang Indonesia mau haji atau umrah jangan takut. Ketika salah jalan, ketika kita tidak pulang, maka kita tinggal nanya menggunakan surah Al-Fatihah. Pakai Al-Fatihah Pak nanyanya. Jadi kita tanya, ya askar, ihdinas shiratal mustaqim. Pak askar, mohon tunjukkan jalan yang lurus. Pasti askarnya jawab, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. No, sono katanya jalan yang lurus. Karena kan sudah menggunakan bahasa Arab sejak dulu. Itu. Jadi Rasulullah SAW dalam segala hal memberi contoh. Makanya tadi dibacakan dalam ayat Al-Quran oleh Qari. Qari'ah. Qari'ah itu adalah seorang pembaca. Tapi jangan tertipu dengan YouTube. Jangan tertipu juga dengan apalagi sekarang TikTok. Karena di TikTok ternyata ada seorang yang mengaku menerjemahkan Al-Quran Al-Qari'ah, katanya orang yang membaca. Itu salah. Itu salah. Qari'ah itu kan pakai ain.
Kalau qari'ah pakai hamzah, ini beda. Ya. Dia itu seperti orang cerdas yang mengatakan al-qari'ah, mal-qari'ah, kan katanya itu adalah pembaca. Siapa pembaca itu? Loh, kok jadi pembaca? Al-qari'ah itu kan maknanya ayyamul qiyamah. Hari kehancuran. Al-qari'ah itu bukan orang pembaca, tapi qari'ah adalah seorang wanita pembaca. Ya. Kalau qari adalah seorang laki-laki pembaca, itu qari. Makanya itu kalau nerjemahan sembarangan itu mesti belajar lagi ilmu nahwu dan sharaf. Jadi kalau seorang dai tak ngerti bahasa Arab itu payah sekali, bahaya. Karena dia tidak tahu susunan kata, itu bisa berbahaya sekali. Qari'ah. Kalau perempuan qari'ah. Ternyata Al-Quran itu enak ya kalau dibaca oleh qari'ah. Beda dengan dibaca oleh kita. Nih, saya tanya nih, ini saya baca, apakah ini termasuk ayat Al-Quran atau bukan? Ibu boleh jawab, Bapak boleh jawab. Wa idza rayani wa ikan fauzi amarisa. Bu, itu ayat Al-Quran bukan? Bukan. Kalau menurut Bapak? Bukan. Bukan juga. Oke. Satu lagi saya kasih. Siapa pun yang tadi? Oh, nama artis. Kalau yang lahirnya tahun 70 ke sana kenal dengan Wahida Royani. Wahida ini sudah meninggal dunia. Tapi kalau yang sekarang nggak kenal ya sama Bu Ida Royani, nggak kenal kan? Tapi kalau sama Kang Ikang Fauzi, karena kebetulan beliau masih ada, kemudian istrinya adalah Marisa Hatta. Itu kan enak juga kalau dibaca oleh Korea. Enak juga. Wa idza rayani wa ikan fauzi wa Marisa Hatta. Polanya dulu. Itu seperti ayat Al-Quran, padahal itu bukan ya? Bukan, karena kita sebagai umat Rasul tahu yang mana Al-Quran, yang mana bukan Al-Quran. Oke, saya cek lagi. Ini cek. Karena kita sebagai umat Muslim tahu yang mana disebut Al-Quran, yang mana yang bukan Al-Quran. Makan nasi wasfat ja'atil apa Bu? Oh, nanti ada makan siang ya. Makan siang, makan nasi ya. Makan nasi. Jadi makan nasi ya? Bukan ayat Al-Quran kalau makan nasi, bukan? Bukan, karena kalau dalam Al-Quran nasi kulu itu artinya makan itu pakai kulu. Kulu washrabu wa la tusrifu. Itu baru ayat Al-Quran. Makanlah engkau, janganlah berlebih-lebihan. Kan Rasul yang nyuruh makan itu boleh tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Kalau yang tadi katanya bukan ayat Al-Quran. Ya. Sekarang saya sampaikan lagi satu lagi. Tuba liman yu'minu bihi wa lam yalbisu imanahum bisyak. Faulaika humul muflihun. Kira-kira yang itu ayat Al-Quran bukan? Bu, jawab Bu yang keras Bu. Yang itu ayat Al-Quran bukan? Kalau menurut Bapak, kira-kira itu ayat Al-Quran bukan? Nah, kalau menurut saya itu bukan. Itu hanya saya menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bahasa Arab, tetapi bahasa Arab bukan Al-Quran. Awas, jangan jadikan bahasa Arab Al-Quran. Ternyata banyak yang tertipu juga. Ya. Coba cek ayat berapa dan surat apa yang ada begitu. Tuba diawalinya dengan kata tuba itu nggak ada. Yang ada tubu ilallahi taubatan nasuha.
yaghfir lakum dzunubakum wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Tapi kalau tuba liman yu'minu bihi wa lam yalbisu imanahum bisyark fa ulaika humul muflihun. Itu mirip dengan ayat Al-Qur'an tapi bukan ayat Al-Qur'an. Tertipu deh. Ya. Itu adalah ayat dari Injil yang menggunakan bahasa Arab. Tuba liman yu'minu bihi wa lam yalbisu imanahum bisyark. Kata mereka, bahagialah orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan keraguan-keraguan, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi mirip ya, mirip ayat Al-Qur'an. Jadi jangan samakan ayat Al-Qur'an dengan yang bukan ayat Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita menyatakan bahwa ketika ada tulisan Arab itu Quran, bukan. Itu Quran. Karena Quran adalah bahasa Arab juga. Dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa quranan. Karena kalau Pak Dr. Asyaduddin ini bilangnya kalau Quran itu the holy of Quran. Jadi Quran itu Quran. Ya. Jadi Quran itu adalah Al-Quran juga. Bacaan Quran itu kan artinya. Jadi Quran itu adalah bacaan, karena orang Indonesia sejak dulu bilang Quran yang ada gambarnya kemudian dijelaskan itu nyebutnya surat kabar. Bahasa Arab loh. Suratun artinya gambar, khobarun cerita. Jadi gambar yang diceritakan namanya surat kabar. Majalah bahasa Arab. Bahkan kita juga oleh dosen disuruh bikin makalah bahasa Arab. Ya makalah itu kan dari kata qala yaqulu qaulan qailun maqalun. Makalah pun itu adalah bahasa Arab, makalah. Kita menyangkanya makalah itu bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja makalah mah. Urang bae cenah tugas makalah ya. Padahal makalah. Maka orang tua saya dulu bilang katanya tong sakola tapi kudu dua kola. Ya, kola yang pertama adalah belajar agama, kola yang kedua adalah belajar umum. Karena kita juga kalau tidak belajar agama kita akan parah, celaka. Kalau tidak belajar umum juga kita ketinggalan. Makanya saat ini bagi mahasiswa sebetulnya bukan mahasiswa saja, mahasiswi juga ya. Karena kita mau kalau nyebut mahasiswa laki-laki, kalau mahasiswi perempuan. Maka kalau ditanya katanya, Pak mau nggak saya kasih mahasiswa? Oh mau. Masa saya suka sama mahasiswa? Ya mahasiswi kalau mahasiswi perempuan. Nah ini kan sebetulnya yang kita cari hanya dua sebetulnya. Satu ijazah, kedua ijabsah. Itulah yang dicari. Kalau kita punya ijazah, nggak punya ijabsah bingung juga. Kita punya ijabsah, nggak punya ijazah bingung kerja. Nah, makanya dua-duanya harus ada ijazah dan ijabsah. Maka ada yang bilang katanya kalau wisuda itu harus ada pendamping wisuda. Ya, ada pendampingnya nanti, ada pendamping wisuda. Tapi biasanya pendamping wisuda itu orang tua. Ya. Rasulullah SAW menyatakan setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Coba bapak mau masuk surga ya? Mau ya? Ibu mau? Mau. Jadi kalau mau masuk surga syaratnya tadi dalam Al-Quran fattabi'uni, ikuti sunnah Rasul. Artinya ketika ikuti sunnah Rasul artinya kita taat kepada Rasul. Karena Rasul ketika ditanya tentang wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasul? Apa jawaban Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa taat mengikuti sunnahku maka dia yakin masuk surga. Oke, kalau kita lihat secara bahasa, hadis ini sangat hebat sekali. Karena ternyata Rasul menggunakan dua kalimat yang berbeda ketika di awal dan ketika nanti jawabannya. Boleh perhatikan oleh ahli bahasa. Dari segi linguistik, dari kebahasaan, Rasul menyampaikan sabdanya ternyata menggunakan bahasa yang sangat hebat sekali kalau kita lihat. Yang pertama, Rasul menggunakan kata kullu ummati yadkhulunal jannah. Kalau kita belajar di bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab, maka kata yadkhuluna itu merupakan fi'il mudhari. Nah, kata-kata Rasulullah itu ternyata menggunakan fi'il mudhari. Mudhari itu maknanya belum terjadi. Jadi walaupun Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, yang namanya akan belum tentu, kan belum pasti akan itu.
Ya, saya akan pensiun pada waktunya pensiun. Itu pun mungkin masuk surga pada waktunya. Tetapi kan ditanya, Rasul kan mengatakan illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Maka Rasul menjawab man ata'ani dakhalal jannah. Jawabannya tidak pakai fi'il mudhari, tapi pakai fi'il madhi. Coba bayangkan, Rasul sejak dulu itu sudah menggunakan kalimat yang sangat hebat. Di awal menggunakan mudhari, jawabannya menggunakan fi'il madhi. Apa makna fi'il madhi? Fi'il madhi itu maknanya adalah sudah terjadi. Jadi kalau dakhalal jannah artinya yakin Rasul seyakin-yakinnya orang yang taat kepada Rasul itu akan masuk surga. Bukan akan lagi, tapi dia masuk surga. Ya. Tapi waman asani faqad aba. Siapa yang tidak ikut sunnahku maka dia yakin seyakin-yakinnya dia akan masuk neraka. Alias aba. Aba itu tidak mau dimasukkan. Bertolak belakang dengan aturan Rasul. Dan di situ menggunakan kata qad yang masuk ke fi'il madhi. Qad masuk fi'il madhi kalau dalam istilah bahasa Arab maknanya adalah litahqiq, untuk meyakini. Seperti ketika kita sholat di masjid itu qomat menggunakan kata qad qomat, padahal sholatnya belum. Ya, seharusnya bukan qad qomat di sholat ya, qad yaqumus sholat, tapi nggak enak kan? Kenapa qad qomatis sholat? Karena saking yakin kalau sudah iqamah sholat pasti dilakukan, sehingga menggunakan kata qad qomatis sholatu, bukan qad yaqumus sholat. Karena kalau qad yaqumus sholat itu litaklil, belum tentu. Maka menggunakan kata qomat fi'il madhi maknanya adalah telah terjadi walaupun belum. Nah, Rasul saking memastikan jika umatnya taat mengikuti sunnahnya, ya, mencontoh kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, saking yakinnya Rasul mengatakan dakhalal jannah, bukan yadkhulunal jannah, tetapi dakhalal jannah, dia yakin masuk surga. Maka kita sebagai umat patut mencontoh, ketika minum ikutlah contoh Rasul. Ketika kita makan ikutlah contoh Rasul. Rasul nggak pernah makan berdiri. Jadi bapak dan ibu walaupun di tempat itu tidak disediakan tempat duduk, mohon ketika makan dan minum jangan berdiri. Dan itu sejak usia dini sudah diajarkan dengan yang disebut dengan muhafadzah alias hafalan. La ta'kul qa'iman, la tashrab qa'iman. Jangan makan sambil berdiri, jangan minum sambil berdiri. Karena kita pernah dicontohkan oleh Rasul. Kita mau ikut sunnah Rasul, tapi makan dan minum saja tidak nyunnah. Sementara kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat mengikuti sunnahku maka dia akan masuk surga. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Saking yakinnya menggunakan fi'il madhi. Kalau madhi itu pasti. Jadi kalau ada yang mengatakan ayam sudah disembelih, kira-kira ayam masih hidup nggak? Ayam sudah disembelih, kira-kira ayamnya hidup nggak? Sudah mati kan, sudah disembelihnya. Tapi kalau ayam akan disembelih, kira-kira ayam itu mati nggak? Belum disembelihnya juga. Maka Rasul mengatakan yadkhulunal jannah dengan fi'il madhi. Di awal setiap umatku akan masuk surga, tapi jawaban yang terakhir Rasul mengatakan man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Termasuk ketaatan mengikuti sunnah itu ketika kita makan dan minum dan yang lainnya, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Rasul adalah sebagai teladan, maka tentu kita harus ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun organisasinya itu tidak ada masalah. Yang pasti Rasul mengatakan yang akan masuk surga itu adalah umat Muhammadiyah. Ya. La yadkhulunal jannata illa Muhammadiyah. Tidak akan masuk surga kecuali umat Nabi Muhammad, ya, di akhir zaman. Dan ternyata kalau kita lihat dalam sejarah, ketika Nabiullah Adam alaihissalam menikah dengan ibunda Hawa, itu mas kawinnya adalah
membaca syahadah kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada yang lain. Artinya sejak Nabi Adam mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita digolongkan sebagai umat Rasulullah, dan mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatnya. Kalau yang namanya organisasi boleh Pak, organisasi manapun boleh ya. Yang pasti kita tetap harus satu madhab, yaitu madhab yang mengikuti sunnah Rasul.